Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi nasta'in wa ala qudratin wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada teman-teman semua, pada siswa-siswi kelas 11 IPA 4 ini yang sudah masih mengobarkan kesemangatannya, masih mendobrakkan kesemangatannya di dalam pelajaran 2 jam terakhir pada kesempatan siang menjelang sore. Pada siang menjelang sore hari ini saya akan menjelaskan ataupun akan membawakan sebuah materi yang yaitu tentang Quran dan hadis, yang mana itu adalah sebuah menjadi kultur ataupun sebuah menjadi tanggung jawab dari saya yang diperintahkan ataupun diinstruksikan oleh guru pamong, yaitu Haji Udin Muhammad. Seperti itu. Dan sebelum saya memulai lebih lanjut, sebelum saya memulai materi-materi yang saya akan terangkan, saya akan absen terlebih dahulu agar supaya saya tahu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang nggak hadir dengan alasan tertentu. Seperti itu, oke? Kelas 11 banget ya. Adelia Putri hadir. Ahmad Daril, Ahmad Rehan, Alimat hadir. Alia, Amanda, Andita, Asila, Bintang, Catia, Erifa, Faradila, Fitri, Genendra, Erina, Pangki, Erina, kan dulu 3, Muhammad Ilham, Hafid Faris, Hafizuddin, Rafli, Varian, Mutiara, Nur Hafizoh, Ridho, Rifa, Rima, Rizky, Sadatunia, Sadam, Saharul Ramdan, Sawa, Siti Zanubah, Zaskia, Tirta, Zahra, Zikri. Oke, terima kasih yang alhamdulillah semuanya bisa menyempatkan hadir pada sekolah pada hari Rabu ini, pada hari Senin ini. Ya, sebelum saya memulai lebih lanjut, sebelum saya itu menerangkan materi-materi lebih lanjut, mohon untuk bisa melihat di bawah kursinya, di depan ataupun di belakang, di samping ataupun di samping kanan ataupun kiri, mungkin ada sampah-sampah yang bergeletakan, mohon untuk dibersihkan terlebih dahulu. Saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya nyatakan sudah bersih di sini. Dan kebersihan itu ada sebuah ucapan bahwa kebersihan itu adalah bisa menyempurnakan otak kita agar supaya kita itu bisa belajar dengan nyaman. Ini seperti itu. Walaupun saya itu yang buat sendiri. Oke. Sebelum kita memulai juga materi yang akan kita terangkan, mungkin dari kedua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
setelah kita melanjutkan materi. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Minggu kemarin maksudnya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Yaitu tentang apa? Tentang hadis. Ada yang lain tentang apa? Tentang hak penciptaan manusia, bagaimana manusia itu diciptakan, dan prosedural bagaimana manusia itu dibentuk, entah dari apa, dari mani, lalu bisa menjadi manusia seutuhnya yang dikatakan oleh Allah bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, seperti itu kan. Oke, sekarang kita akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang bab 2, karena bab 1 sudah clear, karena bab 2 ini baru kita akan mempelajari bab 2 tersebut. Jadi bab 2 itu tentang apa? Bab 2 akan belajar tentang saya yakin teman-teman kelas 11 IPA 4 ini sudah begitu pandai, sudah begitu tahu tentang bagaimana menghormati orang tua. Selebihnya, bagaimana teman-teman ini sopan terhadap guru. Pasti sudah tahu. Tapi mungkin yang diketahui oleh teman-teman, entah siswa ataupun siswa, itu adalah dasar-dasarnya saja, tanpa mengetahui apa yang ada di dalam hormat ataupun patuh tersebut. Esensinya apa, substansinya apa, intinya apa, seperti itu kan. Bahwasanya bukan hanya kita yang mendalami materi-materi tersebut, akan tapi bagaimana kita mengimplementasikan materi tersebut. Apa itu implementasi? Apa itu mempraktekkan? Betul. Implementasi itu adalah mempraktekkan bagaimana materi yang kita sudah ketahui, materi yang sudah kita pelajari, bukan hanya ada di dalam otak kita lalu kita hanya menguasai tersebut, akan tapi kita itu tidak mengimplementasikannya. Kita perlu untuk mengimplementasikannya agar supaya apa? Agar supaya ilmu yang kita ketahui bukan hanya ilmu yang masuk ke otak saja, akan tapi juga bisa memberikan kepada orang lain. Seperti itu tuh. Ya. Oke, nggak ada yang punya buku semuanya. Oke. Lalu kita melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang Quran surat ya. Sekarang kita mempelajari tentang Quran surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24. Tolong dibacakan ayatnya. Di sini sudah dibacakan oleh salah satu teman kita, bahwa yang mana di sini artinya ataupun intinya bahwa kita diinstruksikan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk tidak membantah ataupun tidak bilang kepada
kedua orang tua kita. Karena apa? Karena salah satu dengan apa yang kita bilang kepada kedua orang tua, tapi dengan tanda kutip bahwa itu adalah menyakitkan kepada kedua orang tua, maka itu adalah sebagai anak yang durhaka. Seperti itu kan? Yang mana di sini bukan hanya kita itu patuh kepada orang tua, tapi kita melihat juga bahwa kita pun juga perlu untuk memahami ataupun patuh ataupun disiplin kepada guru. Seperti itu kan? Karena apa? Karena bukan hanya orang tua yang mengangkat derajat kita, bukan hanya orang tua yang memberikan sebuah ilmu kepada kita, tapi guru pun juga seperti itu, memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah teori ataupun materi agar supaya apa? Agar supaya kita itu bisa menjadi manusia seutuhnya. Oke. Lalu Allah itu pun ada di sini diterangkan bahwa salah satu jalan yang paling mudah untuk mencari keridhoannya Allah itu adalah birrul walidain, itu adalah patuh kepada kedua orang tua. Seperti itu toh. Dan antonimnya dari birrul walidain itu apa? Hukukul walidain, itu adalah durhaka kepada orang tua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ataupun apa yang kita akan jangan ketawa dulu. Jadi 1, 3. Oke, jadi mencari keridhoannya Allah, mencari kenikmatannya Allah, bahwa itu hanya satu yang kita cari, itu adalah kita hanya mencari bahwa kita itu harus patuh kepada kedua orang tua, bahwa kita itu harus nurut apa yang dikatakan orang tua, akan tetapi tanda kutip apa? Itu adalah hal yang positif. Contohnya, kita disuruh ke warung untuk beli misalkan sayur-sayuran, misalkan kita disuruh beli makan makanan sama orang tua, seperti itu kan, ataupun bumbu rempah, itu sering banget itu, ya kan, disuruh sama orang tua untuk beli bumbu rempah, seperti itu kan. Akan tetapi yang harus dihindari oleh teman-teman, yang harus dihindari oleh kawan-kawan kelas 11 IPA 4 ini, itu adalah satu. Apabila orang tua itu menyuruh ke dalam hal yang negatif, artinya apa? Artinya orang tua itu menyuruh kita untuk tidak sekolah dengan alasan yang tidak tentu, dengan alasan yang tidak rasional, dengan alasan yang tidak logis. Maka apakah itu harus kita penuhi? Padahal orang tua ini menuntut kita untuk menjadi pintar. Orang tua kita ini menuntut kita untuk bisa menjadi seseorang yang berguna di masyarakat. Akan tetapi dengan instruksinya orang tua tidak menyuruh kita untuk sekolah, berarti kan instruksi untuk kita menjadi pintar itu terputus. Seperti itu kan? Oke, biar nggak lama-lama, karena saya di sini memakai metode kelompok, dan kelompok tersebut hanya menganalisis apa yang nanti saya akan berikan, dan salah satu dari kelompok tersebut maju untuk mempresentasikan. Oke, siap? 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 Oke. Jadi untuk laki-laki berikan apa ya? Itu tentang laki-laki itu mendramakan, ya, memberikan contoh bagaimana kita itu patuh kepada orang tua ataupun sopan kepada orang tua. Artinya apa? Artinya ada yang berperan sebagai orang tua dan ada yang berperan sebagai anak, dan di situ di kelompok ini bahwa
berikanlah sebuah keseriusan dalam contoh tersebut. Paham? Paham? Oke, diskusikanlah. Yang perempuan berarti tentang hukukul walidain. Sama halnya seperti perempuan. Perangilah orang tua dan perangilah juga seperti anak yang tidak ingin ataupun tidak menuruti apa yang didiskusikan oleh orang tua. Seperti itu. Oke? Paham? Diskusikan. Ayo. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit sudah kelar. Oke? Itu hanya cuma sekedar contoh. Masa teman-teman nggak tahu? Hanya sekedar contoh doang. Hah? Dia mempraktekin, mendramakan, mempraktekin di depan bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Seperti itu. Yang cewek durhaka kepada orang tua dan yang laki patuh kepada orang tua. Oke. 1, 3. Oke. Waktu udah menunjukkan di jarum panjang di 10. Ya. Berarti kan udah 5 menit. Berarti udah 5 menit. Oke. Dan waktunya sudah habis. Jadi mohon untuk 2 kelompok ini, kelompok yang pertama dipersilakan maju dan mempraktikkan bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Persilakan untuk maju ke depan. Nah, dulu. Udah, tepuk tangan dulu dong. Ulang, tepuk tangan. Ayo. Oke. Ayo. Atun, gue dengar ya lo kemarin jalan sama si Rifki malam-malam, pulang malam gue lagi tidur, rumah digedor-gedor lo. Apaan sih? Tidur kagak ya? Tetangga-tetangga pada bilang, lo ya, berani-beraninya. Kerjaan piring lo tuh numpuk, kerjain. Ntar ya lo berat mak, kerjain. Ntar kerjain, mak bilang kerjain. Sih mak. Udah dong. Oke, tepuk tangan lagi dong. Kesimpulannya dari kita, kenapa kita ini mempraktikkan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua dan seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena ini adalah bisa menjadi cermin, karena ini adalah bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kedepannya, bahwa apa yang kita ambil dari pelajaran ini dan apa yang akan kita perbuat kepada orang tua dengan apa yang sudah kita pelajari ini. Mungkin kesimpulannya itu dari saya bahwa tidak ada seseorang yang sepenuhnya berbakti kepada orang tua, tapi berusahalah untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk tugas untuk minggu depan bahwa teman-teman carilah contoh yang konkret, carilah contoh yang benar-benar realita yang ada di yang ada di dunia nyata, dan menganalisis ataupun mempresentasikan apa yang teman-teman lihat. Mungkin itu menjadi tugas minggu depan teman-teman. Oke? Itu menjadi tugas minggu depan untuk teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tidak lupa untuk saya memberikan moto bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan bisa dimenangkan. Fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.